Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera atau GPIPS Nasional di Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu 13 Mei. Program ini menjadi penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP dengan fokus tak hanya menjaga stabilitas harga namun juga memperkuat ketahanan pangan dari hulu hingga hilir. Di tengah resiko ketidakpastian global, perubahan iklim dan fluktuasi harga pakan, pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat strategi menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. Salah satunya melalui peluncuran GPIPS Nasional di Sidoarjo, Jawa Timur. Melalui GPIPS, pendekatan pengendalian inflasi diperluas menjadi lebih menyeluruh dari penguatan produksi, pasca panen, distribusi, hingga peningkatan kesejahteraan petani. Dalam implementasinya, GPIPS mengusung strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Program ini difokuskan pada 3 komoditas strategis yaitu beras, cabai, dan bawang merah. Jadi ini menjadi core utama dari GPIPS. Sinergi yang sudah kita lakukan bersama-sama di TPIP dan TPID tetap akan kita laksanakan. Yang tahun ini kita akan melakukannya dengan 7 program unggulan. 7 program unggulan tadi akan memastikan bagaimana bisnis modelnya terintegrasi dari hulu ke hilir, dihubungkan dengan program pemerintah seperti SPPG, KDKMP, kemudian juga kita akan memastikan meningkatkan produktivitas dan inovasi, termasuk pengolahan pasca panen dan hilirisasi dari produk. Dengan hal itu semua, maka yang end state yang kita bilang ketahanan pangan tidak saja terjaga, volatile foodnya tidak lebih-lebih dari 5%, tapi juga pasokannya oke, dan efisiensi distribusi itu juga terjaga dengan baik. Jawa Timur dipilih sebagai lokasi grand launching GPIPS Nasional karena menjadi salah satu penghasil pangan terbesar nasional, sekaligus hub distribusi kawasan timur Indonesia. Implementasi GPIPS juga didorong hingga ke lapangan melalui berbagai klaster dan komunitas binaan Bank Indonesia di sejumlah daerah. Di Kabupaten Nganjuk, Gapoktan Karya Abadi yang menjadi klaster binaan Bank Indonesia sejak 2015 terus mengembangkan komunitas bawang merah dan produk olahan pasca panen untuk meningkatkan pendapatan petani. Selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah khususnya Kabupaten Nganjuk dan Bank Indonesia. Kebetulan Gapoktan Karya Abadi ini salah satu klaster yang dibina mulai tahun 2015 oleh Bank Indonesia Kediri. Jadi koordinasi kami dengan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk, terutama kami selalu menginformasikan baik kondisi kondisi tanaman, kondisi petani dan yang lain. Kami juga mengajukan berbagai bantuan terutama untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka budidaya bawang merah. Implementasi GPIPS juga terlihat di Desa Penanggungan Trawas, Mojokerto. Melalui komunitas organik Brenjong, petani didampingi mengembangkan pertanian organik dan hilirisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani. Sementara itu di Kabupaten Lamongan, Koperasi Tani Ternak Literasi Sumbersari mengembangkan peternakan terpadu berbasis ekonomi sirkular. Limbah ternak yang sebelumnya menjadi masalah, kini diolah menjadi pupuk organik bernilai ekonomi. Melalui pendampingan Bank Indonesia, koperasi ini tak hanya mengembangkan usaha ternak, tapi juga memberdayakan masyarakat melalui berbagai usaha turunannya. Jadi kita lakukan pengolahan limbah, ya, melalui wadah Bank Literasi. Bank Literasi itu adalah Bank Limbah Ternak Sumbersari. Sehingga masyarakat di sini bisa tergabung menjadi nasabah, sehingga mereka bisa menyetorkan kotoran ternaknya, di mana kotoran ternak ini sebelumnya banyak terbuang, tidak termanfaatkan, justru menjadi sumber masalah pencemaran lingkungan. Tetapi melalui Bank Literasi ini bisa meminimalisir, ya, menjadi salah satu solusi bagi peternakan yang ada di wilayah kami, sehingga mereka bisa menambah pendapatan bagi peternak, ya, karena mendapatkan upah kerja. Selain itu juga terdaftar di program asuransi.
Bank Indonesia menilai pengendalian inflasi dan ketahanan pangan membutuhkan sinergi pemerintah, petani, kelompok usaha, dan lembaga keuangan agar pasokan pangan tetap terjaga dan harga stabil. Hingga April 2026, inflasi nasional tercatat 2,42% year on year. Sementara inflasi volatile food berada di angka 3,37% year on year. Melalui GPIPS, pemerintah dan Bank Indonesia berharap stabilitas harga, ketahanan pangan, kesejahteraan petani dapat terus terjaga. Dari Jawa Timur, Satrio Adi, Karis Ramdan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.